berbangun perhatian dan autonomi mereka. Selanjutnya di sini ada komitmen organisasi di mana sejauh mana karyawan terlibat secara emosional dan psikologis dengan organisasi dan ingin tetap menjadi bagiannya. Komitmen ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada komitmen efektif yang mana keterikatan emosional dan keterlibatan dengan organisasi. Lalu yang kedua itu ada komitmen normatif di mana ada kewajiban moral untuk bekerja di organisasi. Lalu yang ketiga ini ada komitmen berkelanjutan, pertimbangan terhadap biaya dan kesulitan hingga peningkatan organisasi. Lalu karyawan yang berkomitmen cenderung tidak menarik diri dari pekerjaannya meskipun mereka tidak puas karena loyalitas, keterbatasan pilihan dan tantangan untuk keluar dari ketiga jenis komitmen yang efektif memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja, kehadiran dan perilaku positif di tempat kerja. Lalu di sini ada dukungan organisasi yang dirasakan IOS atau dukungan organisasi yang dirasakan adalah sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Lalu juga IOS itu merupakan suatu prediktor, namun terdapat pengaruh budaya yang perlu dipertimbangkan. IOS ini memiliki peran penting di negara-negara dengan kualitasnya yang rendah, yaitu tingkat sejauh mana masyarakat suatu negara menerima bahwa kekuasaan dan institusi dan organisasi institusi secara demokratis. Lalu di sini ada keterlibatan karyawan. Employee engagement atau keterlibatan karyawan adalah tingkat antusiasme yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang sangat terlibat memiliki daya terhadap pekerjaan dan merasa memiliki hubungan yang dalam dengan perusahaan. Sebaliknya karyawan yang tidak terlibat pada dasarnya kalau menarik diri secara mental hanya menghabiskan waktu di tempat kerja tanpa memberikan energi atau perhatian yang nyaman. Lalu di sini keterlibatan ini butuh perhatian serius bagi sebagian besar organisasi karena karyawannya yang tidak terlibat dapat menyebabkan kerugian yang besar. Lalu di sini ada sikap kerja dalam ekonomi. Jadi ekonomi mengubah sifat pekerjaan menjadi lebih sementara, kontrak atau freelance yang membuat pengembangan sikap kerja menjadi berbeda dibanding pekerjaan tetap. Nah, dalam ini memiliki sikap kerja pengaruh yang lain dengan dari stabilitas pekerja, terus karakter tugas, dan pendidikan dan karakteristik individu bekerja. Lalu keadilan dan etika organisasi sangat peran dalam membentuk komitmen, menurut perilaku positif atau positif, dan menurunkan tingkat peluang bekerja dan turnover di kalangan organisasi. Lalu di sini apakah sikap kerja ini menjadi berbeda? Semua yang menjadikan untuk kepolisian membuat konsep ini itu populer di kalangan organisasi atau perusahaan, namun memicu perdebatan karena sulit dibedakan dari konsep lain. Manajemen telah digunakan untuk berbagai fenomena mulai dari keadaan psikologis, kepribadian, hingga perilaku yang membuat maknanya dianggap positif. Lalu di sini selanjutnya ada job satisfaction, bagaimana cara mengukur kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan yang berasal dari evaluasi karakteristik pekerjaan. Nah, di sini ada dua pendekatan yang populer. Yang pertama itu ada penilaian global tunggal dengan satu pertanyaan yang menggunakan skala 1 sampai 5 dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Lalu yang kedua itu ada penjumlahan aspek pekerjaan yang menilai beberapa elemen seperti jenis pekerjaan, keterampilan, pengawasan, gaji, peluang promosi, budaya, dan hubungan dengan rekan kerja, lalu menjumlahkan nilai.
evaluation dan kecerdasan tinggi cenderung lebih puas. Selain itu, kecocokan antara minat pribadi dan jenis pekerjaan membuat seseorang merasa lebih bahagia dalam bekerja. Yang ketiga ada gaji. Gaji itu memang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, terutama saat dibandingkan dengan orang lain. Namun setelah kebutuhan realisasi tercapai, pengaruh gaji terhadap kebahagiaan lebih kecil. Selanjutnya, outcomes of job satisfaction. Pertama, kinerja kerja. Karyawan yang bahagia cenderung lebih produktif dan penelitian menunjukkan hubungan kuat antara kepuasan kerja dan kinerja. Organisasi dengan karyawan yang puas biasanya lebih efektif dibandingkan dengan yang kurang puas. Ini perilaku kewargaan organisasi atau OCD. Karyawan yang puas lebih sering menunjukkan OCD, seperti membantu rekan kerja dan berbicara positif tentang organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh rasa percaya dan dukungan antara rekan maupun dari manajer. Ini selanjutnya dari outcomes of job satisfaction. Yang selanjutnya ini ada kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Yaitu adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang ditawarkan dengan ekspektasinya. Jadi karena kepuasan pelanggan itu merupakan hasil yang kritis dalam industri jasa, jadi wajar untuk bertanya apakah kepuasan karyawan itu dengan hasil positif bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ada kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup ini adalah penilaian kognitif atau evaluasi objektif seseorang terhadap kehidupannya secara keseluruhan. Nah, ini juga bagaimana seseorang menilai kondisi hidupnya ini saat ini dibandingkan dengan standar atau yang diharapkan oleh pribadi yang dia miliki. Kepuasan hidup ini juga menurun ketika orang menjadi pengangguran dan masuk akal bahwa kebahagiaan kita secara keseluruhan sangat bergantung pada kebahagiaan kita dalam pekerjaan atau kepuasan kerja. Nah, selanjutnya ada impact of job dissatisfaction. Di sini ada 4 respon karyawan terhadap ketidakpuasan pekerjaan yang berbeda berdasarkan reliability, hubungan objektif dan deskriptif. Nah, yang pertama ini ada keluar sektor itu mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Selanjutnya ada suara. Ini itu upaya aktif dan produktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk mengusulkan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan dan melakukan aktivitas sektor. Yang ketiga ini adalah kesetiaan itu menunggu secara pasif, namun optimis sehingga kondisinya akan membaik. Yang selanjutnya adalah pengabdian, yaitu membiarkan kondisi memburuk dan keterlambatan penurunan usaha dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada faktor produktif work behavior. Nah, itu seperti perilaku Anda dalam tempat kerja, kemudian media sosial tanpa kunci saat bekerja, yang berjalan seperti itu. Dan itu adalah contoh perilaku yang merusak bagi organisasi. Jadi mereka disebut perilaku kerja yang produktif, juga dikenal sebagai perilaku yang menyimpang dengan pekerja atau sekedar penghargaan diri. Dan ini ada absensi, yang itu aku menemukan bahwa karyawan yang tidak puas atau cenderung lebih sering absen itu, tetapi hubungan tersebut tidak terlalu sebenarnya itu hubungan antara hubungan kerja dan pendidikan. Pergantian karyawan ini lebih kuat dibandingkan antara kepuasan kerja dan tingkat absensi. Nah, hal itu menyarankan bahwa seorang manajer itu harus mempertimbangkan pola kepuasan kerja rekan kerja saat menugaskan karyawan. Ya, stop dulu.
sikap dan kepuasan kerja. Sebagai manusia, pasti manusia itu memiliki suatu sikap. Sikap itu merupakan suatu respon yang ditunjukkan oleh manusia karena suatu kejadian dan peristiwa yang dialami atau suatu fakta yang dialami. Contoh yang sederhana, ketika kalian sedang di jalan berkendara, lalu sudah mengikuti ketentuan dan aturan lalu lintas secara benar, tiba-tiba ada yang melawan arah. Pasti perasaan kita akan menjadi kesal terhadap orang tersebut yang melakukan melawan arah. Inilah sikap, di mana sikap itu suatu respon yang ditunjukkan dari perilaku. Respon dari perilaku itu berbeda-beda. Ada yang ditunjukkan dengan raut wajah, ada yang ditunjukkan dengan perkataan, ada yang ditunjukkan dengan sikap tubuh, ada yang ditunjukkan dengan berbagai hal. Nah, sehingga inilah suatu sikap pernyataan, di mana sikap ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti pertama, dipengaruhi oleh kognitif. Nah, apa ini kognitif? Sikap dipengaruhi oleh ini pikiran. Bagaimana pikirannya terhadap suatu kejadian dan peristiwa? Misalnya contoh, seseorang yang sudah bekerja dengan rajin, giat, tekun, produktif, namun tidak menerima imbalan yang sesuai berupa gaji, bonus, insentif yang diterima misalnya terlalu rendah, maka dalam sikap akan dipikirkan, kok bisa ya, saya sudah bekerja cukup rajin, giat, tekun, tapi kenapa perusahaan memberikan kesejahteraan yang sangat rendah? Nah, inilah kognitif. Nah, kognitif ini apa? Pemikiran. Jadi kognitif itu pemikiran yang berasal dari logika, yang diterima dari stimulus berupa fakta atau kejadian yang dialami. Yang kedua, afektif. Apa ini afektif? Dari kata affection. Affection itu apa yang dirasakan di dalam diri seseorang terhadap suatu kejadian dan peristiwa yang dialami. Misalnya contoh, kalian sebagai mahasiswa sudah tekun, giat, rajin, katakanlah UTS dan UASnya jelek. Nah, pasti ada yang dipikirkan. Nah, kira-kira lulus gak ya terhadap mata pelajaran yang saya ikuti dari suatu dosen? Nah, lalu ternyata dia menerima sebuah hasil, katakanlah jelek, dapat D. Pasti dia akan merasakan, oh tega bener ya. Nah, pasti ngobrol sama temennya. Karena ngobrol di kantin kan biasanya bebas. Nah, tidak terlalu formal. Bahkan bisa mengatakan, tuh dosennya sentimen. Nah, mungkin bisa mengatakan asu. Nah, guru belajar rajin, dia tekun, brengsek emang udah gede. Nah, ini afektif. Apa yang dirasakan terhadap suatu kejadian dan peristiwa. Nah, dari afektif ini maka menimbulkan sikap. Nah, sikap ini apa? Suatu pernyataan. Nah, suatu pernyataan dari pola perilaku dan sikap. Nah, di mana apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan akan menjadi suatu pernyataan dari respon dari suatu kejadian. Misalnya tadi contoh, orang yang bekerja sudah rajin, giat, tekun, produktif, lalu dia sudah menunjukkan indikasi dan loyalitas, tapi tidak pernah mengalami kenaikan jabatan. Pasti akan menunjukkan suatu sikapnya. Kok bisa ya saya diperlakukan seperti ini? Apa dasarnya? Apa sumbernya? Apa masalahnya? Dipikirkan, dirasakan. Kok perusahaan ini tega ya? Nah, sehingga dari apa yang dipikirkan dan dirasakan akan mengeluarkan suatu sikap. Sikapnya apa? Ya sudah, saya akan keluar dari perusahaan ini kalau ada kesempatan yang lebih baik. Misalnya dari tawaran teman, kolega, rekan bisnis, kalau ada tawaran lebih baik
dari perusahaan, maka sikap saya akan saya tunjukkan berupa apa? Segera mungkin mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Nah, inilah sikap suatu pernyataan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, sikap ini bisa menimbulkan apa yang dinamakan disonansi. Nah, disonansi ini apa? Pertentangan terhadap apa yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan. Contoh. Nah, misalnya kalian sebagai mahasiswa, nah, walaupun ada teman sahabat yang reseh, katakanlah, kalau datang suka menghina, bully, misalnya ketemu di kantin, lihat udah lama lu gak ketemu, kira lu mati. Nah, itu kan nyebelin, ngeselin. Nah, ketika ada teman sahabat seperti itu, nah, akan timbul disonansi. Ini kalau saya balas, takutnya berantem. Kalau berantem di kampus itu bisa kena DO. Nah, akhirnya didiamkan saja dengan raut wajah yang terlihat kesal, tidak membalas. Nah, inilah disonansi, pertentangan ketidaksesuaian antara apa yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan, dengan pernyataan sikap yang ditunjukkan. Nah, begitu juga dalam pekerjaan. Nah, contoh ketika seseorang bekerja di suatu bank, nah, sebagai pelayan, katakanlah teller, nah, mau tidak mau, teller itu kan dituntut untuk sapa, salam, senyum, ramah, supel. Nah, ketika di perjalanan menuju tempat kerja, menghadapi suatu peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, misalnya ada yang lawan arah, ada yang menerobos lampu merah, padahal haknya dia untuk berjalan dengan menunjukkan lampu hijau. Nah, rasa kesal ada. Walaupun di perjalanan rasa kesal itu terjadi, tetap ketika sampai di tempat kerja harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah berupa salam, sapa, senyum. Walaupun dalam perjalanan menghadapi pertentangan dalam hati antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Tetapi ketika sampai di tempat kerja tetap dituntut harus ramah, supel, harus senyum. Nah, inilah pertentangan yang disebut pertentangan sikap, yang disebut disonansi. Nah, ada pertanyaan? Saya stop dulu. Nah, sikap ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti pertama, dipengaruhi juga oleh suatu peristiwa. Nah, apabila seseorang mengalami suatu peristiwa, kejadian, fakta yang dialami menyenangkan, pasti akan menunjukkan sikap yang positif. Seperti contoh, ada ulang tahun, teman memberikan surprise berupa hadiah kue ulang tahun. Tidak mungkin sikapnya, pas ulang tahun kayak udah kaya aja, udah miskin aja, misalnya nggak mungkin orang dikasih hadiah surprise seperti itu. Pasti akan mempengaruhi terhadap pernyataan sikap berupa peristiwanya apa. Ternyata lu ingat ulang tahun gua, thank you ya bro, thank you ya men. Nah, ini dia pernyataan suatu sikap, di mana sikap ini dipengaruhi juga oleh suatu peristiwa, keadaan. Lalu juga dipengaruhi oleh gender, jenis kelamin. Contohnya apa? Biasanya wanita lebih ekspresif terhadap suatu kejadian dan peristiwa yang dialami. Contoh, ketika dalam suatu peristiwa mendapatkan surprise kejutan dari teman, misalnya ulang tahun diberikan sesuatu hadiah yang diinginkan sudah lama, pasti dia akan senang, terima kasih, lu the best friend gua, dipeluk. Nah, lalu tiba-tiba di depan teman sahabatnya keluar air mata. Nah, berbeda dengan pria. Ketika pria menerima suatu hadiah kejutan, nah, katakanlah ketua kelas terhadap sahabatnya, temannya, ketika dia senang, terima kasih ya men, dipeluk, apaan sih, emang gua homo. Nah, ini dia perbedaan gender. Biasanya kecenderungannya pria lebih menutupi nilai perasaannya dibandingkan wanita. Nah, begitu juga faktor usia, umur. Ini akan mempengaruhi sikap. Contoh, orang ketika masih masuk ke dalam usia dewasa,
20, 30, kecenderungannya dalam suatu peristiwa apa? Ketika mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, katakanlah sudah berkendara naik motor, mobil sudah benar, ada yang lawan arah, mau nabrak, lebih galak lagi. Nah, pasti yang usia lebih muda akan jauh lebih emosional, buka kaca. Maksud lu apa? Turun lu kalau berani, berantem. Nah, ini dia. Biasanya kalau usia yang masih relatif lebih muda akan lebih emosional. Maksudnya apa? Lu tadi mau nabrak, wow, udah salah, melontot lagi, ampol juga nih. Nah, ini dia. Dari usia. Berbeda kalau usia yang sudah 50, 60, ketika ada yang berkendara lawan arah, paling dia bilang, lele, hati-hati lele, lawan arah, tak kecelakaan. Nah, ini dia perbedaannya dari sisi usia. Nah, semakin usia tua biasanya kecenderungannya lebih mampu untuk mengontrol nilai emosinya. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh kepribadian. Misalnya, seseorang memiliki kepribadian yang mudah marah, mudah tersinggung. Nah, pasti akan mempengaruhi suatu kejadian dan peristiwa yang dialami. Atau seseorang misalnya pernah mengalami sesuatu hal yang bersifat traumatik di masa lalu, sehingga menyebabkan kematangan emosinya belum terbentuk. Nah, ini akan mempengaruhi suatu sikap. Nah, ketika suatu peristiwa fakta menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, apa yang terjadi? Dia akan bisa meledak dalam emosinya. Nah, ini dipengaruhi oleh kepribadian. Nah, berbeda tingkat pendidikan. Seperti apa nih? Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi terhadap pola sikap yang dinyatakan. Seperti misalnya contoh, orang yang kecenderungannya pendidikannya lebih rendah, katakanlah SD, SMP. Nah, apa yang terjadi kecenderungannya? Dia lebih emosional dalam menghadapi suatu kejadian dan peristiwa. Misalnya contoh, motornya diserempet. Akan lebih marah. Tolong nih motor saya serempet. Saya tahu saya orang susah, orang miskin misalnya. Nah, kecenderungannya bisa terjadi seperti hal tersebut. Nah, padahal kan bisa turun dengan baik-baik. Maaf Pak, ini motor saya serempet, saya sudah jalan benar. Ini harusnya Bapak berada di jalur ini. Nah, menurut undang-undang nomor sekian dan tahun sekian, nah Bapak sudah salah. Nah, ini dia. Dirasakan tingkat pendidikan. Nah, saya stop. Ada pertanyaan? Nah, sikap ini kalau kita dalam bekerja akan dipengaruhi juga oleh respon seperti bagaimana perlakuan dari para manajer. Sama seperti kalian kuliah, bagaimana perlakuan dosennya. Kalau dosennya udah tampangnya kucel, judes, galak, bawel, pelit nilai, apa yang terjadi? Udah gak usah masuk. Aku tahu si otakku pasti pas-pasan. Nah, udah nggak usah masuk. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau seandainya, nah dosen tersebut misalnya ramah, baik, ceria, supel, lalu membantu mahasiswa, misalnya ketika tes UASnya jelek, tapi dilihat oh masih rajin, masih tekun, tugas masih dikerjakan, masih bisa ditolong. Nah, pasti kecenderungannya terhadap suatu peristiwa akan berbeda. Nah, mahasiswa tersebut, ayo masuk. Lumayan nih, dapat nilai bagus. Nah, walaupun misalnya ujian kita jelek, ditolong. Nah, ini dia contohnya. Nah, jadi sikap itu dipengaruhi juga oleh bagaimana perlakuan di organisasi. Hal ini dinamakan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu bagaimana perlakuan para manajer atau pimpinan dalam memperlakukan karyawannya. Nah, kepuasan kerja ini dibentuk dari apa? Pertama, dari gaji. Nah, apa ini gaji? Nah, tentu kalau bicara gaji, bagaimana kalau seseorang diberikan gaji yang layak, pantas, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apa yang terjadi dalam sikap? Pasti kerjanya akan lebih rajin.
giat, produktif, dan lain sebagainya. Begitu juga fasilitas sarana. Misalnya kalian bekerja dalam suatu perusahaan, sudah posisi supervisor, tapi fasilitasnya dikasih cuma suprapit, apa yang terjadi? Pasti menimbulkan ketidakpuasan. Bahkan dia bisa bercerita, wah kantor gua bosnya mau maaf, kaki besarnya dia bisa berkata, bos gua kayak asu, apa udah kerja cukup rajin 5 tahun, sudah diangkat jadi supervisor, masa fasilitas yang diterima suprapit? Nah ini yang terjadi terhadap fasilitas. Nah apa yang terjadi? Maka supervisor yang baru diangkat itu akan bekerja secara malas-malasan, tidak sepenuh hati, tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan baik. Nah ini akibat dari ketidakpuasan bekerja karena dipengaruhi oleh faktor fasilitas. Nah, selanjutnya dipengaruhi juga oleh karir. Seperti misalnya, kalian sudah bekerja dalam suatu perusahaan, ditanya sama pimpinan dan manajer, sudah berapa lama ikut perusahaan ini? Perusahaan saya, oh kurang lebih sudah 8 tahun Pak. Oh 8 tahun sudah lama ya. Bagaimana selama 8 tahun bekerja dalam perusahaan saya? 8 tahun alhamdulillah Pak, nggak pernah naik jabatan. Padahal berajin, udah tekun selama 8 tahun masih aja administrasi. Nah, apa yang terjadi? Kalau orang tidak diperhatikan karirnya, sudah rajin, giat, tekun, produktif, prestasi kerjanya ditunjukkan, tapi tidak diperhatikan karirnya. Yang naik jabatan, yang dipromosikan hanya orang sekitar atau yang dekat dengan pimpinan. Nah, apa yang terjadi? Nah, pasti menunjukkan sikap kerja menjadi malas, tidak bersemangat, kinerja akan menurun, produktivitas juga akan menurun, tingkat kesetiaan organisasi akan rendah, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga terhadap lingkungan. Nah, seperti apa nih terhadap lingkungan atau environment? Nah, katakanlah misalnya contoh, kondisi ruang kelas ini tidak memadai dalam faktor lingkungan. Katakanlah lampu tidak hidup, AC tidak nyala, infokusnya redup. Nah, komputernya kalau buka program lama 30 menit, buka internet 30 menit. Nah, apa yang terjadi dalam hal kepuasan kerja? Pasti akan rendah. Ngapain belajar rajin-rajin lah? Kampus fasilitas tidak mendukung, lingkungan juga jelek, kondisi sarananya tidak mendukung, ngapain belajar rajin? Nah, ini yang terjadi berdasarkan faktor lingkungan. Begitu juga dalam perusahaan tempat bekerja. Nah, komputernya nggak pernah diperbaiki, kondisi AC-nya juga jelek, lalu juga dalam lingkungan kerjanya sikut menyikut. Nah, lalu yang naik jabatan itu hanya dekat terhadap pimpinan, polusinya tinggi, nepotismenya tinggi. Pasti apa nih? Mengakibatkan kepuasan kerja atau reaksi sikapnya akan negatif. Seperti ngapain tepung-tepung, misalkan suruh lembur, bosan lembur, ngapain lembur 1 jam cuma goceng 5.000, ngapain lembur? Nah ini dia, kalau lingkungan tidak terbentuk dengan baik. Nah, begitu juga budaya organisasi. Apa ini budaya organisasi? Nah, ada yang mengasih komentar? Nah, coba nih, budaya organisasi. Nah, kenapa budaya bisa mempengaruhi sikap? Oh, iya, betul. Oke, katakanlah budaya organisasi dibangun tidak sehat berdasarkan dari nilai polusi,
korupsi, kita sudah bekerja rajin, giat, tekun, menunjukkan dedikasi, loyalitas, sudah 15 tahun mengabdi, ternyata di dalam perusahaan tersebut tidak diperhatikan gaji, bonus, insentif, kenaikan jabatan, lalu fasilitas juga tidak memadai. Nah, apa yang terjadi orang yang sudah bekerja rajin? Malah orang yang bekerja yang tidak memiliki kemampuan, keterampilan keahlian dan tidak adanya dedikasi malah naik jabatan, malah gajinya ditingkatkan, malah insentifnya ditingkatkan. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya? Oke, betul. Maka dalam kepuasan sikap dia akan turun motivasinya, lalu loyalitasnya rendah, dedikasinya rendah, integritas terhadap organisasi akan rendah. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kepuasan kerja ini memberikan pengaruh terhadap organisasi, maka organisasi harus bisa mengukur bagaimana kepuasan kerja. Nah, bagaimana mengukur kepuasan kerja nih? Setelah kita tahu berbagai faktor seperti gaji, bonus, insentif, budaya organisasi, lingkungan, fasilitas sarana, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengukur kepuasan kerja? Ada yang mau kasih komentar? Kalau nih, nah bagaimana nih mengukur kepuasan kerja? Oke, melihat sikap. Biasanya perusahaan bisa melakukan observasi. Nah, seperti pimpinan, manajer, nah tiba-tiba datang melihat, nah memantau. Nah, bagaimana ya bekerja di bagian departemen produksi? Apakah pegawai-pegawai yang saya miliki cukup rajin, cukup tekun, lalu bertanggung jawab, berintegritas? Maka sebagai pimpinan dan manajer produksi, maka saya bisa melakukan pengamatan, melihat satu hari penuh bagaimana sih respon mereka, bagaimana mereka bekerja. Nah, ini bisa dilihat sejauh mana kepuasan kerja sudah diciptakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya apa? Bisa dengan melalui upaya angket. Nah, ada yang tahu angket? Iya, kuesioner. Nah, di mana kuesionernya itu perusahaan bisa merancang bentuk kuesioner yang diberikan. Apakah kuesionernya itu tertutup? Misalnya diberikan pertanyaan pertama, apakah gaji yang diberikan perusahaan sudah dapat memenuhi nilai kebutuhan hidup bagi para pekerja? A. Sangat memenuhi, B. Memenuhi, C. Cukup memenuhi, D. Tidak memenuhi, E. Sangat tidak memenuhi. Nah, ini nanti diberikan jawabannya. Setelah dikumpulkan angket tersebut, maka perusahaan bisa mengolah data angket tersebut bagaimana tingkat kepuasan kerjanya. Nah, lalu apa lagi selain angket? Bisa dengan wawancara. Nah, wawancara itu apa? Nah, karyawan dipanggil, bisa dilakukan secara acak misalnya. Contoh, ini karyawan saya tanya selama bekerja dalam perusahaan ini, bagaimana pekerjaan Anda? Bagaimana karir Anda? Bagaimana gaji yang diberikan perusahaan sudah memadai? Nah, dia akan ungkapkan berdasarkan suatu kejadian dan peristiwa yang dialami. Bisa dengan survei pemerintah seperti apa? Misalnya contoh, perusahaan melakukan upaya dalam menilai seberapa berhasil menciptakan kepuasan kerja. Maka dia bisa membuat daftar pertanyaan. Contohnya, berikanlah urutan 1 sampai 8 yang menurut Anda
sebagai pekerja memberikan nilai kepuasan kerja yang cukup berarti. Kepuasan kerja yang misalnya cukup atau sangat berarti. Dimulai urutan 1 paling berarti sampai urutan 8 yang sangat tidak berarti. Nanti perusahaan memberikan pilihan. Di sini ada kotak, di sini tulis gaji, bonus, insentif, karir, lingkungan kerja, lalu ada cuti, lalu ada tunjangan, ada di sini misalnya beasiswa atau pelatihan. Nanti karyawan diberikan kebebasan dalam menjawab. Misalnya, penting apa? Pak, kalau bagi saya penting karir, Pak. Ini sisa. Yang kedua ini, Pak. Yang ketiga ini, yang keempat ini, Pak. Ini yang kelima, baru yang ini 6. Ini 7, baru yang terakhir, Pak. Nah, ini contohnya. Dalam upaya menilai kepuasan kerja dengan menggunakan survei pemerintah. Nah, kalau perusahaan telah berhasil dalam menciptakan kepuasan kerja, maka dia akan bisa memberikan sebuah nilai respon positif, yaitu apa? Bisa timbul OCB. Nah, ada yang tahu apa itu OCB? Nah, coba ketua kelas, apa nih OCB? Organization Citizen Behavior. Oke, perilaku sukarela karyawan yang menunjukkan apa? Tanpa adanya unsur paksaan, menunjukkan dedikasi, loyalitas, pengabdian yang baik, tanggung jawab, dan integritas. Nah, dan apa? Rasa bangga berada dalam perusahaan tersebut. Nah, biasanya OCB ini apa? Nah, akan menunjukkan perilaku positif di tempat kerja. Mau ada pimpinan, manajernya sedang pergi, keluar kota, dia tetap menunjukkan bekerja secara rajin, giat dan tekun tanpa dilakukan pengawasan. Lalu orang yang puas menunjukkan job involvement. Apa nih job involvement? Nah, coba nih job involvement. Nah, coba apa nih Mas? Job involvement. Keterlibatan dalam bekerja. Nah, sama contoh kayak di kampus saja nih. Misalnya merasa senang, bangga dalam kampus ini, keterlibatannya bagaimana? Kalau misalnya kampus minta tolong ini membutuhkan, kampus membutuhkan ini, bisa nggak bantu mempersiapkan atau menyusun dekorasi untuk misalnya penerimaan mahasiswa baru? Oke, siap Pak, siap Bu, misalnya. Nah, kalau seperti itu apa? Keterlibatannya tinggi. Kalau tinggi, puas atau enggak? Oke, puas. Nah, begitu juga dalam perusahaan ketika memberikan gaji, bonus, insentif, karir, lingkungan, budaya organisasi yang baik yang dibentuk, pasti kalau suatu saat, Mas, boleh nggak minta bantuannya nih? Perusahaan ingin menyambut rekan bisnis mau melakukan kerjasama atau kolega atau ada mitra bisnis nih Mas, tolong buat konsep dekorasinya bagus gimana? Siap Pak, apa dong dikerjakan? Kita deadline-nya masih seminggu lagi. Oke Pak, oke. Besok ya Pak, desainnya pasti segera saya buat. Nah ini dia, keterlibatannya akan tinggi. Nah
Nah, selanjutnya turnover-nya tinggi. Rendah. Nah, seperti apa nih turnover yang rendah? Nah, bisa kasih contoh nih. Turnover yang rendah kalau puas dalam bekerja. Oke, turnover ini apa? Perputaran kerja. Artinya, kalau orang puas senang bekerja dalam suatu perusahaan, karena perusahaan memberikan respon yang baik, nah terhadap kepuasan kerja, misalnya tadi berupa gaji, bonus, insentif, karir, memperhatikan lingkungan, fasilitas, dan budaya organisasi, maka karyawan akan rendah untuk segera beralih atau pindah ke perusahaan yang lain. Nah, contohnya misalnya ada teman lama nawarin, bro, kantor gua lagi buka lowongan tuh, sales eksekutif. Nah, enggak, udah di sini, udah 5 tahun, enggak pindah-pindah lagi, udah males. Kenapa? Di perusahaan gua udah lumayan, sales saja gajinya 10 juta, belum bonus-bonusnya, belum transportnya dan lain sebagainya. Enggak deh, kalau perusahaan lo bisa memberikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, baru udah gua pindah. Kalau sama aja mah ngapain? Gua mulai dari nol lagi kerja di perusahaan lo. Oh enggak. Nah, ini yang terjadi. Nah, turnover-nya akan rendah. Kalau ditawarkan pindah ke perusahaan yang lain, dia berpikir ulang kembali, tidak cepat untuk menerima respon. Ya udah kan, gua pindah dah. Nah, gua bikin CV-nya ya, tolong besok titip. Nah, kalau orang yang puas, dia berpikir 2 kali. Nanti dulu ya bro. Nah, karena sahabatnya nanti dulu ya bro, gua pikir-pikir dulu dah. Kalau setuju ntar gua telepon lu atau gua WA. Nah, ini dia. Nah, tingkat absensi atau tingkat kemangkiran untuk bekerja rendah. Nah, contohnya seperti apa nih? Coba nih Mas, contohnya gimana? Kalau orang puas, sama seperti Anda nih puas, katakanlah senang mata kuliah apa? Oke, katakanlah misalnya senang bisnis. Nah, karena senang mata kuliah bisnis, dan juga dosennya memperlakukan dengan baik, nah apa yang terjadi? Pasti tingkat absensinya akan rendah. Dia hadir, walaupun ada kesempatan 3 kali untuk tidak hadir, nah dia tidak menggunakannya. Nah inilah bentuk dari kepuasan yang terjadi oleh mahasiswa, dikarenakan dosennya mampu memberikan kepuasan. Nah begitu juga di tempat kerja. Nah kalau gajinya baik, kesejahteraannya oke, lingkungan kerjanya oke, budaya organisasinya juga baik, pimpinan, manajer memberikan perhatian pada karyawan, hubungan komunikasinya baik. Nah, apa yang terjadi? Pasti tingkat absennya akan rendah. Karyawan akan masuk dalam bekerja secara penuh. Nah, kalaupun tidak masuk, pasti ada hal-hal yang memang dinilai urgent atau penting sehingga mengakibatkan ketidakhadiran karyawan. Nah, lalu apalagi kalau puas, selain bisa menciptakan OCB, keterlibatan dalam kerja tinggi, turnover-nya rendah, absensinya rendah. Nah, orang puas itu apa? Menunjukkan loyalitas. Nah, apa buktinya orang puas menunjukkan loyalitas? Nah, sama nih seperti kalian para mahasiswi sudah dewasa, ketika menjalin hubungan dengan pacar diperlakukan baik, puas. Nah, apa yang terjadi? Pasti kesetiaannya tinggi. Tapi kalau pacarnya ketemu, cuma pacar, cuma ketemu, traktirnya sukro. Paling tinggi bakso yang pinggir jalan. Nah, paling tinggi tempat kencan favoritnya cuma di lapangan tempat umum, lapangan bola, lapangan basket, tempat lingkungan di RT-nya, RW-nya. Apa yang terjadi? Pasti kesetiaannya rendah. Kalau ada laki-laki yang lebih baik, dia akan pindah ke lain hati.
dengan cepat tanpa berpikir dua kali. Nah, begitu juga sama di tempat kerja. Kalau karyawan nggak kalau perusahaan manajer pimpinannya memperhatikan, bodo amat. Misalnya pimpinannya mau digaji layak tidak layak. Nah, lalu fasilitas tidak diperhatikan, jenjang karir perusahaan tidak peduli. Nah, fasilitas juga tidak diperhatikan. Apa yang terjadi? Loyalitas karyawan akan rendah. Kalau ada kesempatan yang baik, pasti tanpa berpikir dua kali dia akan menerimanya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana dengan tanggung jawabnya? Kalau puas, tanggung jawabnya nih, kalau puas. Nah, coba nih Mas, tanggung jawabnya kalau bekerja, kalau puas. Oke, kalau orang merasa puas dalam bekerja, nah diperhatikan hal-hal yang diinginkan oleh karyawan tadi berupa kesejahteraan, karirnya, pelatihan, dan lain sebagainya. Maka apa? Maka dia akan meningkatkan tanggung jawabnya, bekerja dengan penuh profesionalisme. Nah, ini dia. Saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Nah, kalau turnover itu ini keluar, dia berespon keluar. Kalau loyalitas itu kesekian mengambil cukup lama, 10, 15, 25 tahun, 30. Nah, kalau ini pengabdian. Nah, atau lama bekerja, ini segera keluar. Nah, artinya dia nggak nyampe cukup lama tuh. Nah, setahun 2 tahun ini reaksinya. Nah, kalau orang puas reaksinya tidak akan dia keluar. Nah, sama seperti tadi kalau saya cerita, misalnya nih diperlakukan baik sudah dewasa sama pacarnya, pacar tadi perhatian. Nah, ketika ada jelek-jeleknya apa yang terjadi? Ngapain gua jadi pacar lagi? Biar mukanya jelek, pas-pasan, hitam. Nah, tapi orangnya baik, loyal. Nah, lalu sama saya ketika saya di kuliah dijemput. Nah, kalau kemana-mana ditelepon juga langsung diangkat. Walaupun mukanya begitu, tapi sikapnya bagus. Nah, kalau seperti itu, nah berarti sudah menunjukkan loyalitas yang baik. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Silakan. Nah, kalau tidak puas dapat menimbulkan reaksi tadi, ada yang exit, ada yang voice, ada yang royalty, terus ada yang neglect. Nah, apa itu exit? Nah, segera keluar. Ngapain lu bertahan lama-lama di perusahaan ini? Rugi, ngabisin waktu. Kalau ada tawaran baik, sikap ambil. Ngapain lama-lama di perusahaan ini? Udah gajinya rendah, bonusnya nggak memadai, bos marah-marah mulu. Ngapain ambil? Lama-lama lu tahu gak bos kita? Saking misalnya maaf sampai keluar, bos kita itu tinggal lakunya buruk, karakternya sering marah, gak jelas kayak anjing tuh, misalnya contoh. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau seperti itu apa? Biasanya dia segera keluar. Udah, ngapain bertahan? Keluar aja bro. Ngapain lama-lama di perusahaan ini? Makan hati lo, katanya gitu. Nah, ini yang terjadi. Exit, segera keluar.
Nah, kalau voice, apa ini voice? Ada yang mau kasih komentar voice? Ya. Iya, menunjukkan protes. Nah, baik misalnya secara berkelompok dengan melakukan sikap unjuk rasa ataupun dengan sikap perseorangan datang ke tempat pimpinan Bapak, Bu. Nah, boleh nggak minta waktunya sebentar saja? Ya, 30 menit Bu, ada yang mau saya sampaikan. Nah, ini contoh dari ketidakpuasan. Dia akan menyampaikan, Bu, di sini banyak loh diam-diam karyawan yang mengeluh diperlakukan nggak baik, gajinya kecil Bu, bonusnya kecil, insentifnya nggak memadai, tunjangannya juga kecil Bu, lalu juga banyak karyawan yang bekerjanya juga asal-asalan Bu, nggak semangat. Nah ini, kalau ini dibiarkan terus-menerus nanti bisa berbahaya Bu terhadap perusahaan kita bisa bangkrut, bisa produktivitas sasarannya nggak tercapai Bu. Nah masa Ibu mau mempertahankan kondisi seperti ini? Nah ini bersuara, menyampaikan berbagai keluh kesah, menyampaikan kritik. Nah ini contohnya. Nah kalau royalti, apa nih royalti? Loyal berharap, contoh. Nah bro, karena teman sahabatnya bro, jangan keluar dulu bro. Walaupun perusahaan ini nggak memperhatikan kita, gaji nggak memadai, bonus nggak bagus, insentifnya juga ya kecil. Nah, tapi coba bertahan bro, siapa tahu nanti kalau ada pergantian pimpinan direktur utama bisa lebih bagus bro terhadap kesejahteraan kebijakan perusahaan. Siapa tahu pergantian pimpinan direktur utama. Nah, kita diperhatikan. Nah, ini kan nanti sebentar lagi nih bro. Nah, 2 tahun lagi akan pemilihan direktur. Nanti Dewan Direksi akan mengadakan pemilihan direktur baru. Tunggu aja bro, siapa tahu bisa lebih baik. Nah, ini dia. Loyalty, menunggu. Dengan memberikan harapan yang positif. Nah, sama seperti kalian nih yang sudah dewasa. Nah, biasanya kan wanita sering curhat. Ya sudah, sabar aja. Siapa tahu kakak bisa berubah lebih baik, lebih setia. Dulu masih sukro, cuma mie ayam. Siapa tahu sekarang dia berubah. Nah, tiap kali ketemu keci misalnya. Lalu tiap kali ketemu kencang, misalnya Oka bento. Nah, lalu ke XX1 misalnya. Nah, ini ya. Tunggu, siapa tahu berubah. Sabar aja, siapa tahu anak bisa berubah. Nah ini contohnya loyalty. Nah kalau yang terakhir neglect apa dong? Iya, sikap masa bodoh. Ya udahlah, kerja ya kerja. Nah misalnya dia curhat kepada temannya, udah bro, kerja ya kerja, tapi lu nggak usah semangat Pak. Ngapain rajin-rajin? Tetap aja yang naik pangkat, jabatan, orang yang dekat-dekat atasan. Udah kerja aja dengan sesuai beban kerja kita, nggak usah berlebihan lah. Nah ini reaksi dari ketidakpuasan. Nah selain itu bisa menimbulkan CVB. Nah, ada yang ngasih komentar apa itu CVB? CVB, nah coba nih, nih, Mas Bebo apa nih Mas? Coba CVB, reaksi dari ketidakpuasan, counter walk behavior. Nah, zat apa? Titik. Oh, jadi di tempat kerja. Nah, CVB itu apa? Perlakuan, respon, sikap. Nah, dari perlakuan perusahaan, akibat ketidakmampuan dalam menciptakan kepuasan kerja akan mengakibatkan hal yang buruk. Nah, sama seperti tadi saya katakan tuh, kalian sudah dewasa. Nah, pacar kalian tidak memperlakukan dengan baik. Tadi kalau ketemu suproluan,
Nah, paling tinggi minum kalau diminta yang caca dong, habisin duit, air putih aja. Nah, udah air putih, ini minta 500, udah ada 500. Aku gelas saja yang gopek 1000. Nah, apa yang terjadi? Setiap kali pacaran selalu tidak pernah dikasih yang manis-manis. Kopi juga kagak, kopi nangis dong mas, ini mah, kagak, kasih itu aja. Kopi kenangan. Nah, ini aja air putih, aqua. Nah, lalu aqua gelas, apa yang terjadi? Nah, kalau kalian diperlakukan seperti itu, nah pasti kalau ada kesempatan misalnya yang mendekati langsung tanpa berpikir panjang, mas, browser WA-nya berapa ya? Saya masih kosong nih mas. Nah, ini dia. Padahal sudah ada pasangan. Nah, ini contohnya. Kalau orang yang tidak puas, maka mengakibatkan CBB. Perlakuan negatifnya berupa apa tadi? Kesetiaannya rendah, tingkat keluar masuk karyawan juga tinggi, tingkat absensi juga tinggi. Contoh, misalnya mata kuliah apa yang susah nih? Nah, katakanlah misalnya kalian akuntansi. Nah, ketika dosennya strength, nah, udah strength, nilainya juga saklek dalam arti mengikuti aturan. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nggak ada nilai bonus, rajin dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Pasti pertukarannya terhadap teman-teman kuliah apa lu? Akuntansi manajemen, udah nggak usah ikut. Gue tahu isi takut pas-pasan, rajin juga percuma, udah cabut aja dengan video orang. Nah, ini dia counter work behavior akibat ketidakpuasan. Lalu lagi kalau orang tidak puas, apa dampaknya? Tadi selain kehadiran, perputaran, turnover, kesetiaannya rendah, turnover tinggi, kehadiran tinggi, ketidakhadiran tinggi atau absensi tinggi, kesetiaan rendah. Nah, apa lagi nih? Oke, menciptakan konflik internal. Nah, kalau orang tidak puas apa? Sering bertikai, mengalami konflik dan lain sebagainya. Nah, contoh kayak tadi itu kalian sudah dewasa, sudah pacaran, ketemu cuma suruh doang. Mas, pikir dong mas pakai otak. Saya udah dandan rapi-rapi, 1 jam, udah pakai lipstick, blow on, plus-plusan. Nah, tapi mas bisa mikir gak sih mas? Masa kita bertanya cuma di lapangan RT, lapangan RW, punya otak tuh mas? Nah, ini dia. Nah, konflik akan sering terjadi. Nah, maaf ya, bukan blow-on, bukan stop. Ya. Nah, apa lagi? Oke, bisa memicu stres. Nah, stres kerja akan tinggi. Nah, menyebabkan ketidakstabilan. Contoh, kalau di tempat kerja apa stres kerja? Sering melamun, ngomong. Nah, bekerja tidak terkonsentrasi. Nah, ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan. Sama seperti kalian contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dewasa, kalian semua ada yang pacaran. Nah, pasti kalau stres apa? Teman-temannya, gue benci nih sama siapa? Tiap kali ketemu suruh. Nah, tiap kali ketemu paling tinggi gorengan aja. Nah, udah sabarin aja, sabar lu enak gue dalam ini. Bantuin dong teman pikir dong. Nah, ini stres. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan.
Ya. Oke, keterlibatan faktor emosional, perasaan. Contoh, ada teman kalian curhat dalam kehidupan sehari-hari ini. Kenapa sih lu masih sama dia? Udah tau pelitnya sih. Karena kurungan, termasuk rokokan. Habis gimana? Udah cinta sih men, udah sayang sama dia. Sulit, biar tuh masuk rokokan. Nah ini, dari berupa afektif, melibatkan nilai emosional, perasaan. Nah, tadi misalnya, oh, aku gak pernah diberikan minuman juga, cuma aqua gelas gak apa-apa. Habis gimana, aku udah sayang. Nah, ini contoh afektif. Nah, komitmen yang dibentuk dari ikatan emosional. Nah, lalu ada continuous. Nah, kepuasan dan ketidakpuasan kerja bisa menimbulkan komitmen continuous. Apa itu continuous? Komitmen continuous lagi, komitmen continuous. Oke, karyawan bisa bertahan karena adanya pertimbangan-pertimbangan rasional dan berkelanjutan. Misalnya contoh, kalian meningkatkan kesetiaan terhadap organisasi karena ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan peningkatan nilai kebutuhan hidup. Nah, ini contohnya. Seperti gaji setiap tahun misalnya dinaikkan 5 sampai dengan 10%. Nah, maka karyawan bisa meningkatkan secara bertahap nilai loyalitasnya atau dedikasinya. Lalu ada komitmen normatif. Apa ini normatif? Ada yang tahu? Bisa berikan komentar, masukan, atau pendapat? Silakan. Normatif. Nah, coba nih, apa itu normatif? Ya, jadi apa? Seseorang yang memiliki komitmen dalam bekerja dan dengan menunjukkan loyalitas, dedikasinya dari reaksi kepuasan dan ketidakpuasan merupakan normatif. Adanya ikatan nilai moral, norma, dan lain sebagainya. Contoh, ada orang yang mau bekerja di lembaga bantuan hukum, dengan gaji yang rendah di bawah UMR, padahal dia punya kesempatan untuk bekerja di kantor pengacara terkenal, tapi memilih bekerja di LBH, lembaga bantuan hukum. Dikarenakan apa? Dikarenakan prinsip moral. Dengan di LBH saya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengalami permasalahan hukum. Nah, ini dia. Akibat misalnya ketidakadilan. Nah, ini normatif. Nah, kepuasan dan ketidakpuasan bisa mempengaruhi terhadap sudut pandang organisasi. Nah, sering disebut sebagai POS. Nah, perceive, support, organization. Nah, apa itu?
Jadi saya kasih komentar. Yaitu apa? Pandangan yang baik atau pandangan yang negatif. Nah, terhadap keadaan, situasi, atau penilaian pekerja terhadap organisasi. Nah, kayak tadi itu contohnya, kalau kalian misalnya diperlakukan baik dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mungkin di sini sudah menjalin hubungan relationship dengan seseorang, pasti apa lagi? Pasti dia bercerita dengan teman-temannya, sahabatnya, oh pacar saya baik loh, oh baik, oh ya, setia, neko-neko, ganteng lah. Kalau ketemu wanginya minta ampun. Nah, ini contohnya. Dari Person Support Organization. Begitu juga pekerja, pasti akan bercerita. Tempat perusahaan saya bagus, gajinya gede, lalu memperhatikan kesejahteraan karyawan, sudah gitu pimpinannya profesional. Nah, ini dia. Tapi kalau perusahaan tidak mampu menciptakan kepuasan, bagaimana persisnya? Kerja di sini mah kami memang baik, terpaksa buat karena nggak ada pilihan, udah bosan galang, bawel, judes, gaji kecil, tuntutannya banyak. Nah, ini yang terjadi. Kalau ada kesempatan keluar, pasti gua pindah ke perusahaan yang lebih baik. Nah, sama seperti ini, sama seperti kalian tuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, udah agak galak, bawel, pelit. Nah, pelitnya 7 turunan, udah jelek lagi, bau. Nah, apa yang terjadi? Kalau ada yang belum baru, pusing, buru-buru. Nah, ini contohnya. Persif, yaitu sudut pandang yang positif bisa negatif, tergantung dari perlakuan atau respon dalam kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Nah, selain itu kepuasan dan ketidakpuasan bisa menimbulkan job enlargement. Job engagement, job engagement. Nah, seperti apa nih job engagement? Yang mana? Coba Adimas, ada Adimas? Oke, pendapat Adimas bagaimana? Job engagement. Oh ya, silakan. Maaf, suaranya bisa diberi biar saya dengar. Dan tingkat keterlibatan karyawan yang ditujukan dengan apa? Dengan tadi perbedaannya adalah kali ini engagement dengan pemberdayaan. Nah, dia akan melibatkan diri dengan pemberdayaan yang tinggi. Contohnya, ketika perusahaan menunjuk kamu besok selama 5 hari ikut ya pelatihan. Siap Pak. Nah, di mana Pak? Di Puncak. Oke Pak, saya siap. Nah, surat tugasnya nanti dikasih. Oke Pak, saya akan siap bersedia untuk pelatihan 5 hari di Puncak Pak. Nah, nanti saya akan minta izin Pak dengan istri saya dan anak saya untuk izin pelatihan 5 hari di Puncak. Nah, ini dari job assessment. Tapi kalau Pak perusahaan tidak mampu menciptakan ketidakpuasan, pasti banyak alasan.
disuruh pelatihan 5 hari, kamu besok pimpinnya pelatihan, oh maaf bos, ini anak saya sakit, istri saya sakit, motor saya udah 5 hari nih bos, masuk bengkel, jadi nggak bisa. Nah, kalau bos lebih baik cari penggantiannya nih bos, maaf ya. Nah ini dia, keterlibatannya akan rendah. Nah dalam hal apa? Mengikuti program pemberdayaan. Nah saya stop, sebelum saya serahkan kelompok, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak